Oke, selamat datang di video pembelajaran kita. Ya, video pembelajaran kita. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kita perlu mengelola pengetahuan. Apa sih alasannya gitu kan? Oke, yang pertama, pasar semakin kompetitif dan tingkat inovasi semakin tinggi. Ini berarti kita perlu mengelola pengetahuan agar bisa bersaing dan terus menciptakan hal-hal baru yang unik dan bermanfaat. Contohnya dalam industri teknologi, perusahaan yang mampu mengelola pengetahuan dengan baik akan lebih siap dalam menghadapi persaingan dan menghasilkan inovasi yang menarik bagi pelanggan. Yang kedua, selain itu, saat ada pengurangan jumlah staff, kita perlu menggantikan pengetahuan informal dengan metode formal. Dengan mengelola pengetahuan secara terstruktur, kita bisa memastikan pengetahuan yang berharga tidak hilang begitu saja. Misalnya, jika ada staf yang pensiun, pengetahuan dan pengalaman mereka perlu ditransfer secara sistematis kepada anggota tim baru agar tidak ada kehilangan pengetahuan yang berharga. Yang ketiga, tekanan persaingan juga membuat jumlah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan bisnis berharga menjadi semakin sedikit. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelola pengetahuan agar pengetahuan tersebut tetap terjaga dan bisa digunakan secara optimal. Sebagai contoh, dalam industri jasa keuangan, perusahaan yang mengelola pengetahuan dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif dalam menyediakan solusi yang tepat bagi pelanggan. Yang keempat, waktu yang kita miliki untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan juga semakin terbatas. Dengan mengelola pengetahuan, kita dapat menggunakan waktu dengan efisien dan fokus pada pengetahuan yang benar-benar penting dan relevan. Misalnya, dalam industri kreatif seperti film atau musik, para profesional perlu terus belajar dan memperoleh pengetahuan baru untuk tetap relevan dengan tren yang terus berkembang. Yang selanjutnya, yang kelima, saat ada pensiun dini atau mobilitas tenaga kerja yang tinggi, ada risiko kehilangan pengetahuan berharga. Dengan mengelola pengetahuan, kita bisa mentransfer pengetahuan tersebut kepada orang lain dan menjaga kontinuitas pengetahuan di organisasi. Contohnya, jika ada kepindahan karyawan yang memiliki pengetahuan khusus dalam proses produksi, perusahaan perlu mengelola pengetahuan tersebut agar tidak terganggu dan tetap menjaga kualitas produksi. Yang keenam, perusahaan kecil yang beroperasi secara internasional sering menghadapi kompleksitas yang meningkat. Dengan mengelola pengetahuan, kita bisa mengatasi kompleksitas tersebut dengan lebih baik dan mengoptimalkan operasional perusahaan. Contoh, perusahaan manufaktur yang memiliki rantai pasokan global perlu mengelola pengetahuan mengenai regulasi, budaya bisnis, dan logistik agar tetap efisien dan dapat beradaptasi dengan perubahan. Yang terakhir, yang ketujuh, perubahan arah strategis seringkali berpotensi menyebabkan hilangnya pengetahuan di area tertentu. Dengan mengelola pengetahuan, kita bisa mengantisipasi perubahan tersebut dan memastikan pengetahuan tetap tersedia untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, jika perusahaan mengubah fokus bisnisnya dari produk A ke produk B, maka perlu dilakukan manajemen pengetahuan agar pengetahuan mengenai produk A tidak hilang dan pengetahuan mengenai produk B dapat dikembangkan. Dengan mengelola pengetahuan, kita dapat menjaga pengetahuan berharga agar tidak hilang dan memanfaatkannya secara efektif. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa. See you.